Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Mauladi dari Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2018. Saya akan menjelaskan rolling di teknik pembentukan logam. Oke, langsung saja ke rolling. Apa itu rolling? Rolling adalah proses deformasi plastis untuk mengurangi ketebalan dan atau mengubah bentuk bahan dengan menekan bahan tersebut menggunakan dua roll atau lebih dan saling berhadapan. Rolling dalam pengoperasiannya terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan temperatur dan berdasarkan geometrisnya atau bentuk hasilnya. Oke. Nah, pada pengoperasian yang temperatur itu adalah hot rolling dan ada cold rolling. Kalau hot rolling itu dilakukan ketika suhu yang tinggi, ya. Dilakukan untuk mengurangi dimensi bahan baku atau ingot secara besar-besaran. Setelah hot rolling selanjutnya adalah yang dilakukan adalah cold rolling, yaitu pengerolan pada suhu ruangan. Pada cold rolling, pengurangan dimensi tidak dilakukan secara besar-besaran karena proses ini memerlukan tenaga yang sangat besar. Cold rolling dilaksanakan sebagai finishing untuk mencapai dimensi yang sesuai, memperhalus permukaan benda kerja, dan meningkatkan sifat mekanisme benda kerja. Lanjut. Nah, di sini ada flat rolling atau pengeluaran datar dan analisisnya. Flat rolling ini melibatkan pengeluaran lempengan, strip, lembaran, plat, bagian kerja dari penampang persegi. Nah, ketebalannya dikurangi dengan jumlah disebut draft. Nah, rumusnya adalah D sama dengan TO min TF. Apa itu D? D itu draft. Apa itu TF dan TO? Dan TO itu adalah ketebalan awal dan TF itu adalah ketebalan akhir. Dan pastinya setiap roll memiliki jari-jari, itu R ya, memiliki jari-jari. Dengan kecepatan rotasinya menghasilkan kecepatan permukaan VR. Kecepatan ini lebih besar dari kecepatan masuk pekerjaan VO dan kurang dari kecepatan akhir, yaitu VF. Karena aliran logam kontinu, terjadi perubahan kecepatan kerja secara bertahap di antara roll. Namun, ada satu titik di sepanjang busur di mana kecepatan kerja sama dengan kecepatan putar. Ini disebut titik tanpa slip. Atau juga bisa disebut dengan titik netral. Di kedua sisi titik ini terjadi slip dan gesekan antara roll dan pekerjaan. Dan jumlah slip antara roll dan pekerjaan dapat diukur dengan menggunakan slip ke depan. Istilah yang digunakan dalam pengeluaran yang didefinisikan S sama dengan VF min VR per PR. Nah, seperti itu. Lalu, sebenarnya ada rumus ketika mencari rumus di mana rumus mencari pengurangan selain pengurangan ketebalan, yaitu pengeluaran biasanya kan meningkatkan lebar kerja gitu ya. Dan rumusnya adalah TO dikali WO dikali LO sama dengan TF dikali WF dikali LF. Nah, di mana WO dan WF adalah lebar kerja sebelum dan sesudah. Dan LO dan LF adalah panjang kerja sebelum dan sesudah. Demikian pula ada kecepatan volume yang sebelum dan sesudah. Aliran material harus sama sehingga kecepatan sebelum dan sesudah dapat dikaitkan dengan tadi yang TWO, TO, WO, LO sama dengan TF, WF, LF diganti dengan TO, WO, VO sama dengan TF dikali WF dikali VF. Lanjut, itu adalah ketegangan sebenarnya yang dialami oleh pekerjaan dalam pengelolaan didasarkan pada ketebalan stok sebelum dan sesudah dalam bentuk persamaan. Epsilon sama dengan ln dikali T over TF. Dan regangan sebenarnya dapat digunakan untuk menentukan tegangan aliran rata-rata, yaitu YF yang diterapkan pada material kerja ini dalam pengeluaran datar. YF sama dengan K dikali epsilon dipangkatkan N dibagi 1 ditambah N.
Tegangan aliran rata-rata digunakan untuk menghitung perkiraan gaya dan daya dalam rolling. Gesekan dalam pengeluaran terjadi dengan gaya tekan roll dikalikan dengan koefisien gesekan. Ada batasan untuk draft maksimum yang ditentukan oleh Dmax sama dengan M kuadrat dikali R. Di mana Dmax sama dengan draft maksimum dan M itu koefisien gesekan dan R besar itu adalah radius putar. Maka jika gesekan 0, rancangan akan menjadi 0 dan tidak mungkin untuk operasi pengeluaran. Oke, koefisien gesekan pada rolling tergantung pada pelumasannya, material kerja, temperaturnya. Dalam pengerolan dingin, nilainya sekitar 0,1 dalam temperatur kerja. Dalam pengerolan dingin, nilainya sekitar 0,1. Dalam pengerjaan hangat, sekitar 0,2. Dalam rolling panas, sekitar 0,4 pengerolan. Lalu, saat pelekatan, koefisien gesekan menjadi 0,7. Konsekuensi dari pelekatan adalah lapisan permukaan pekerjaan bergerak dengan kecepatan yang sama, dengan kecepatan roll VR, dan di bawah permukaan deformasi lebih parah untuk memungkinkan melewatnya potongan melalui celah roll. Dengan koefisien gesekan yang cukup untuk melakukan rolling, gaya roll F ini dapat diungkapkan bersamaan gayanya sama dengan F sama dengan W integral LO 0 PD kali L. Nah, di mana F adalah gaya pengerolan dan N di mana N itu adalah si gaya Newton ya, N itu Newton, si satuannya gaya. Lalu ada W, lebar pekerjaan yang sedang di roll. Lalu ada P, tekanan roll, MPa. Lalu ada L, panjang kontak antara roll dan pekerjaannya. Perkiraan hasil yang diperoleh persamaan sebelumnya dapat dihitung berdasarkan tegangan aliran rata-rata yang dialami material kerja di celah roll. Itu adalah F sama dengan Y. YF dikali W dikali L. Di mana YF itu adalah tegangan aliran rata-rata dari persamaan yang di atas ya. Dan produk WL adalah area kontak kerja roll. Panjang kontak dapat diperkirakan dengan L sama dengan akar R. Buka kurung TO min TF tutup kurung. Lalu torsi dalam pengeluaran dapat diperkirakan dengan mengasumsikan gaya roll berpusat pada pekerjaan saat melewati antara roll dan bekerja dengan momen setelah panjang kontak L sama dengan T sama dengan 0,5 dikali F kali L. Daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan setiap roll adalah hasil kali torsi dan kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah 2Vn. Dengan N adalah kecepatan putaran roll. Okay. Daya untuk setiap roll adalah 2Vn dikali T. Menggantikan persamaan yang di atas untuk torsi dalam ungkapan ini. Untuk daya dan mengendalikan nilai yang memperhitungkan fakta bahwa rolling mill terdiri dari 2 roll bertenaga, kita mendapatkan ungkapan berikut. V sama dengan 2Vn dikali F dikali L, di mana V adalah daya atau W ya. N besar itu adalah kecepatan putar, F adalah gaya, lalu ada L panjang kontak. Oke. Selanjutnya ada safe rolling. Apa itu safe rolling? Safe rolling merupakan proses kerja yang dilakukan dengan cara mendeformasi bahan menjadi penampang berkontur produk yang dibuat oleh pengeluaran untuk meliputi profil I, profil L, dan profil U, rel kereta serta batang bulat dan persegi. Pada pengelolaan, bentuk prinsip yang diterapkan sebagai besar sama dengan pengeluaran datar flat rolling, namun pengeluaran untuk lebih rumit dan pekerjaan biasanya dimulai dari bentuk yang persegi ya, membutuhkan transformasi bertahap melalui beberapa gulungan untuk mencapai persilangan akhir bagian.
Tujuannya adalah untuk mencapai deformasi seragam di seluruh penumpang dan setiap pengurangannya. Lalu ada rolling mills. Rolling mills pada dasarnya terdiri dari dua roda, dua rolls yang berlawanan dan disebut sebagai two-hike rolling mill. Two-hike rolling mill ini memiliki diameter dalam berkisaran 0,6 sampai 1,4 meter. Two-hike rolling mill bisa berputar searah dan dua arah, bolak-balik. Dalam non-reversing mill, roll berputar hanya searah dan pengerjaannya selalu melewati dari sisi yang sama. Reverse mill memungkinkan arah putar roll menjadi dua arah bolak-balik sehingga pengerjaan benda kerja dapat dilakukan dari kedua arah. Ini memungkinkan serangkaian pengurangan ini disebut melalui kemampuan roll dengan mudah. Lalu pada three-hike rolling mill ada 3 roll dalam kolom vertikal dan arah rotasi setiap rollnya tetap tidak berubah untuk mencapai serangkaian pengurangan. Ketika pengerjaan kedua sisinya dilalui atau dilewati dengan menaikkan atau menurunkan strip di tiap lintasan setelahnya. Four-hike rolling mill menggunakan dua roll yang berdiameter lebih kecil untuk pengerjaan benda kerja dan dua roll yang lebih besar ukurannya di belakangnya. Karena gaya roll yang tinggi, roll yang lebih kecil ini akan membelokkan secara elastis antara ujung bantalan bearings untuk pengerjaan benda kerja yang melewatinya. Untuk mencapai hasil dan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan produk standar sering dilakukan yang terdiri dari rangkaian rolling stand. Lalu ada order deformation process to rolling. Oke, ini adalah proses lainnya gitu ya. Ini adalah pertama ada thread rolling atau pengerolan ulir ya. Jadi membentuk sebuah ulir dengan menggunakan proses pengerolan atau rolling. Die yang digunakan pada mesin thread rolling itu terdiri dari dua jenis, yaitu flat die and round die. Kelebihannya apa sih dari thread rolling? Antara lain, pertama, ada kualitas material menjadi baik. Ulir lebih kuat karena pengerjaan hardening. 3. Permukaan ulir lebih halus. 4. Lebih tahan lama. 2. Ada ring rolling. Ring rolling atau pengerolan cincin adalah proses deformasi di mana cincin perimeter kecil, pertama kecil, dengan dinding yang tebal, terus lalu di-roll menjadi cincin diameter besar dan dinding tipis. Ring rolling biasanya dilakukan dengan suhu kerja yang tinggi untuk cincin berukuran besar dan suhu kerja rendah untuk cincin yang berukuran kecil. Lalu ada gear rolling, pengerolan roda gigi. Gear rolling banyak digunakan di industri otomotif. Keunggulan proses gear rolling dibandingkan dengan proses pembuatan gear secara pemesinan adalah produktivitasnya yang tinggi, kekuatan roda gigi lebih baik, roda gigi lebih tahan lama, dan limbah yang dihasilkan sedikit. Lalu ada roll piercing. Roll piercing adalah proses pengerjaan panas yang khusus untuk membuat pipa tanpa sambungan berdinding tebal. Proses ini masih tergolong rolling karena dilengkapi dengan dua buah roll yang berlawanan. Dasar dari proses roll piercing berprinsip pada silinder pejal yang ditekan pada kelilingnya sehingga dihasilkan tegangan tarik di titik pusat silinder tersebut. Apabila tekanan yang diberikan cukup tinggi, maka akan terjadi retakan dalam silinder. Retakan tersebut menjadi cikal bakal pembuatan lubang pipa. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video saya. Jangan lupa untuk beri like-nya ya. Nah, daftar pustakanya ada di Will John atau Groove Sound ya, tahun 2002 di Fundamental of Modern Manufacture edisi 2 Amerika. Oke. Terima kasih, Sadayana.